Pratama dan Madia sekalian. Bertemu lagi dengan Kak Wida di sini. Nah, apakah kalian masih bersemangat hari ini? Wah, puji Tuhan ya, karena kita semua diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk beribadah di pagi hari ini. Tapi sepertinya masih ada yang ngantuk ya itu. Nah, yuk. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan bangkit berdiri, kita pujikan dengan penuh sukacita. Karena hati kita penuh dengan nyanyian. Tepuk tangan semuanya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Karena Dia siapa? Karena Dia adalah Raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Siapakah kalian? Kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan memuji Tuhan sekali lagi, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk udara yang cerah. Terima kasih untuk tidur kami yang nyenyak di malam hari. Saat ini, kami memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan bimbing kami. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, sudah mulai bersemangat? Kalau belum, masih ada satu pujian lagi. Nah, tema kita hari ini adalah tentang tanggung jawab. Nah, apakah tanggung jawab kalian sebagai murid sekolah? Ya, betul sekali. Belajar, mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Lalu kalau tanggung jawab sebagai anaknya papa mama di rumah, apa? Betul, menjaga rumah tetap rapi, membersihkan tempat tidur sendiri. Ya, itu semua tanggung jawab kita ya. Nah, adik-adik tahu tidak? Kita juga punya tanggung jawab kepada Tuhan loh. Karena kita adalah anak Tuhan, seperti lagu yang kita nyanyikan baru saja ini. Kita anak Tuhan, kita anak Raja. Tanggung jawab kita apa ya? Ya, kita harus mentaati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali. Nah, kenapa ya kira-kira kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan? Terutama kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita dan memberikan kita talenta. Karena kita sudah diberikan talenta, maka kita juga bertanggung jawab untuk menggunakan talenta tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah,
Sekarang kakak punya pujian tentang ini. Adik-adik tahu lagu Sa 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 aku bisa? Tahu semua kan? Yuk kita berdiri sekali lagi. Kita pujikan dengan bertepuk tangan karena kita semua bisa dengan bimbingan Tuhan. Ya, bersama Tuhan kita pasti bisa melakukan segala sesuatu. Karena di dalam Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Jadi adik-adik harus ingat itu. Silakan duduk semuanya. Kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama memuji Berikanku Hati. Melalui pujian ini kita sama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua masih dalam perlindungan Tuhan dan dapat selalu mengucap syukur dalam segala hal. Oke, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui video YouTube hari ini. Dan Kakak Didia yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu hati, kita berdoa agar kita dapat dipersiapkan untuk mendengarkan dan mengerti apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-Mu untuk yang kami terima sampai saat ini. Dan kiranya Engkau berkenan terus menyertai kami, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu dalam video YouTube hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, untuk tema ibadah atau tema ibadah anak Madya hari ini adalah ayo belajar bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan baca dari ayat Alkitab yang terambil dari Markus 6
ayat 6b sampai 13. Markus 6 ayat 6b sampai ke 13. Kakak akan bacakan dan kalian bisa membacanya dalam hati. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, itu tadi ayat Alkitab yang menjadi dasar bagi kita untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini. Teladan yang akan kita pelajari hari ini berasal dari para murid Yesus, di mana Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk pergi berdua-dua melakukan tugas yang mungkin bisa dibilang cukup berat. Nah, tugas yang mereka harus lakukan ada mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, tentu saja bukan atas kekuatan yang mereka miliki, tetapi atas kuasa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan Yesus. Nah, kita tahu bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan itu tidak mudah untuk dilaksanakan. Apalagi mereka tidak boleh membawa perbekalan apa-apa. Hanya saja mereka boleh membawa tongkat. Lalu bagaimana dengan kebutuhan mereka? Mereka pasti lapar, mereka pasti lelah, mengantuk. Nah, mereka diperkenankan untuk meminta pertolongan kepada orang-orang yang mereka temui. Jadi mereka bisa singgah di sebuah rumah yang mereka temui dalam perjalanan yang mereka hadapi dan tinggal di sana sampai mereka melanjutkan perjalanannya. Jadi mereka bisa makan, bisa beristirahat kepada atau di tempat orang-orang yang menerima mereka. Nah, kita bisa meneladani apa yang menjadi sikap dari para murid-murid Tuhan Yesus ini, di mana mereka diberikan tugas dan tanggung jawab yang cukup besar. Namun mereka melakukan itu dan menyelesaikannya. Kita juga memiliki tanggung jawab yang mungkin tidak 100% sama seperti para murid, namun kita bisa juga melakukannya. Jika tadi para murid diutus untuk memberitakan kabar baik, melakukan perbuatan baik dan mengusir setan maupun menyembuhkan orang sakit agar semua orang percaya kepada kuasa Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga memiliki tugas yang sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Bukan tugas yang berat seperti para murid, tapi tugas yang lebih sesuai dengan apa yang kita miliki atau yang bisa kita lakukan. Yaitu misalnya mengerjakan tugas sehari-hari yang kita harus kerjakan. Seperti apa Kak misalnya? Nah, yang kita bisa kerjakan dengan penuh tanggung jawab tentunya ya, yaitu misalnya membantu orang tua dengan menyapu halaman pada sore hari,
kemudian mengerjakan PR, misalnya PR matematika atau PR pelajaran yang lain, membaca kitab suci, baik itu Injil-Injil Markus, Matius, ataupun yang lainnya. Kemudian berdoa sebelum makan. Atau mungkin kita bisa memimpin berdoa makan di keluarga kita. Dan juga yang lainnya, misalnya kita bisa memberi makan hewan peliharaan kita, membuang sampah pada tempatnya, dan meletakkan sepatu di atas sepatu. Tentu saja ini bukan tugas yang hanya terbatas sampai ini saja. Masih banyak tugas yang lainnya yang bisa kalian lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tugas-tugas kecil yang jika dilakukan dengan penuh tanggung jawab, itu juga menjadi suatu hal yang baik. Nah, dari ayat Alkitab tadi, kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, kita bisa belajar untuk mendengarkan perintah. Perintah dari siapa, Kak? Dari siapa saja yang memberikan perintah kepada kita untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Bisa dari orang tua, dari kakek, nenek, ataupun kakak yang lainnya. Kita bisa pahami pertanyaan atau perintah yang diberikan kepada kita, dan kita bisa bertanya jika belum mengerti. Kemudian setelah kita mengerti, harapannya tentu kita melakukan sesuai harapan yang memberikan perintah kepada kita. Dan kita juga bisa menginformasikan bila kita sudah selesai. Dengan begitu, kita bisa menjadi anak yang bertanggung jawab karena kita sudah melakukan apa yang menjadi perintah kepada kita. Baik. Semoga melalui teladan para murid Tuhan Yesus tadi, kita bisa menjadi anak yang bertanggung jawab, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan memberikan sesuatu yang baik di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan, dan tetap menjadi anak yang penuh dengan tanggung jawab. Kalian juga bisa membuat tabel daftar aktivitas yang tadi kakak sudah sebutkan, ataupun aktivitas yang lain yang kalian miliki, dan sebuah tabel yang bisa membantu kalian untuk mendata apa saja yang sudah kalian lakukan maupun apa yang belum kalian lakukan. Oke? Baiklah, kakak akan menutup firman Tuhan hari ini melalui doa. Mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu dalam video YouTube di Kak Ahmadiyah hari ini. Semoga apa yang menjadi firman-Mu hari ini dapat membantu kami untuk bertanggung jawab atas segala apa yang kami harus lakukan. Dan kami menjadi anak-Mu yang penuh tanggung jawab dalam mengerjakan setiap tugas-tugas kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau berkenan memberkati seluruh aktivitas kami, sehingga kami dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kakak mengucapkan Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Nah, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman hari ini tentang apa ya? Masih ingat semua kan? Ya, tentang tanggung jawab. Betul sekali. Adik-adik merasa diberkati tidak oleh Tuhan? Merasa ya? Setiap hari kita bisa bangun tidur dengan badan yang sehat, kita bisa melakukan aktivitas, semuanya itu karena berkat Tuhan. Nah, karena kita sudah diberkati Tuhan, yuk kita sama-sama juga memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita, memberkati papa mama, memberkati semua keluarga kita. Yuk kita bersama memberikan persembahan melalui pujian Aku Diberkati. Nanti kita akan nyanyikan lagu ini 2 kali.
Di lagu yang kedua, adik-adik bisa memberikan persembahan dengan menitipkan kepada orang tua di rumah. Ya betul, Tuhan sudah memberkati kita sepanjang hari. Dari pagi kita bangun, siang berganti malam. Nah, kita sudah tiba di akhir ibadah kita pada hari ini. Saat ini kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Yuk, semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, ucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Engkau telah memberikan kami kesehatan. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah di pagi hari ini. Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Jika setiap hari kami seringkali melakukan hal-hal yang mengecewakan papa mama, mengecewakan saudara-saudara kami, terlebih kami mengecewakan Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk bertanggung jawab di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai seorang anak, sebagai murid di sekolah, dan juga sebagai anak-Mu. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari. Dari kecil, kiranya kami boleh belajar untuk bertanggung jawab dari hal-hal kecil yang menjadi tugas kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan mereka melalui pengobatan, melalui perawatan dari dokter, dan juga melalui doa-doa kami. Biarlah ini menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Tuhan, kami juga teringat kepada mereka yang saat ini sedang mengalami persoalan-persoalan Tuhan. Mereka yang sedang mengalami kesusahan. Kiranya Tuhan juga tilik mereka satu persatu. Tuhan berikan mereka kekuatan supaya mereka dapat senantiasa bersyukur. Tuhan Yesus, berdoa juga untuk gereja kami, GKJ Rungkut. Tuhan berkati Bapak Pendeta dan keluarga, para penatua diakan dan keluarga, seluruh karyawan, dan juga kami semua pelayan GKJ Rungkut. Tuhan, kiranya kami semua di dalam kami melayani, di dalam kami beraktivitas, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ampunilah kami ketika kami melayani banyak hal yang masih kurang berkenan di hadapan-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk melayani sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, para menteri, dari pemerintahan dari tingkat paling atas sampai ke tingkat paling bawah. Kiranya Tuhan, mereka boleh melakukan semua tugas dan tanggung jawab mereka dengan jujur, takut akan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu,
dan juga bertanggung jawab. Demikianlah seluruh doa kami Tuhan Yesus, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Sekarang kita sudah berada di akhir ibadah. Masih tetap ingat firman tadi tentang tanggung jawab. Jangan lupa melakukan tanggung jawab sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sebagai akhir dari ibadah kita hari ini, Kak Wida mau ajak semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji, jangan lelah. Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ayo kita pujikan dengan lebih bersemangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat hari Minggu
adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya.